Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yahya Muhammad Syafi'i dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang memori pada komputer. Nah, di sini ada dua referensi. Memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan, atau bisa disebut storage. Nah, istilah storage sendiri itu digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan pada penyimpanan disket. Nah, di sini memori itu ada dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, sedangkan memori eksternal bisa diakses melalui prosesor, tetapi melalui piranti I/O, salah satunya disket dan hard disk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, otak manusia juga bisa dianalogikan sebagai internal memori, atau memori utama, atau juga memori yang ada di dalam diri manusia. Kemudian buku, kertas, gambar, foto, ataupun rekaman suara juga bisa dikatakan sebagai eksternal memori dari manusia. Nah, seperti mungkin video yang saya saat ini salah satunya merupakan analogi dari memori internal tersebut. Nah, dikatakan eksternal memori karena berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang terletak di luar tubuh manusia. Nah, internal merupakan internal memori untuk menyimpan program yang digunakan untuk memproses data dan menyimpan hasilnya. Kapasitasnya harus cukup besar untuk menampung semuanya. Setiap data yang disimpan akan ditempatkan dalam alamat tertentu, sehingga komputer dengan cepat dapat menemukan data yang dibutuhkan. Nah, memori internal. Nah, pada gambar ini, pengoperasian sel memori paling umum sel masih bertahan sampai hari ini. Kemunculan dan keuntungan mikroelektronika telah lama menjadi kode koreksi kesalahan. Jika terjadi kesalahan bit, kode akan mendeteksi dan biasanya mereka mampu dibaca untuk merasakan keadaan. Memiliki 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Pilih terminal seperti nama, memilih sel memori untuk operasi baca atau tulis. Nah, untuk menulis terminal lain menyediakan sinyal listrik yang mengatur keadaan sel ke 1 atau 0. Rincian organisasi internal, fungsi, dan waktu sel memori bergantung pada sirkuit integrasi tertentu. Nah, teknologi yang digunakan dan berada di luar cakupan buku ini kecuali ringkasan singkatnya. Nah, di sini terdapat gambarnya ya. Nah, memori internal yaitu ada DRAM dan SRAM. Nah, pada tabel ini mencantumkan jenis utama memori semikonduktor yang paling umum adalah disebut sebagai memori akses acak. Salah satu karakteristik yang membedakan RAM adalah keduanya dapat membaca data dari memori dan untuk menulis data baru ke dalam memori dengan mudah dan cepat. Nah, di sini ada tips memori, kategori, penghapusan, menulis, volatilitas, mekanisme. Nah, karakteristik yang membedakan RAM adalah sifatnya yang mudah berubah. Sebuah RAM harus dilengkapi dengan satu daya yang konstan. Jika listrik terputus, maka data akan hilang. Oleh karena itu, RAM hanya dapat digunakan sebagai penyimpanan sementara. Dua bentuk RAM tradisional yang digunakan komputer adalah DRAM dan SRAM. Nah, DRAM atau RAM dinamis, teknologi RAM terbagi menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Nah, RAM dinamis atau DRAM disebut dengan sel yang menyimpan data sebagai muatan pada kapasitor. Ada atau tidaknya muatan dalam kapasitor dipresentasikan sebagai benda 1 atau 0. Nah, SRAM atau RAM statitis sebaliknya. RAM statitis adalah perangkat digital yang menggunakan elemen logika yang sama dengan yang digunakan dalam prosesor. Dalam SRAM, nilai biner disimpan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop tradisional. Selanjutnya, change memory. Nah, di sini ada gambar CPU change lalu menuju memori utama. Nah, mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya, sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Nah, cache memori berisi salinan memori utama. Ukuran cache memori itu sendiri adalah kecil. Semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi cache memori itu sendiri. Di samping harga cache memori yang sangat mahal. Selanjutnya yaitu memori eksternal.
Nah, di sini ada magnetic disk. Nah, disk merupakan peranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram movie head hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Setiap track dibatasi oleh gap yang bertujuan untuk menghindari kesalahan baca atau tulis disebabkan melesetnya head atau gangguan dari medan magnet. Nah, sini ada kesenjangan antar sektor, track, kesenjangan antar jalur. Nah, ini adalah tata letaknya. Nah, untuk melakukan baca atau tulis head harus mengetahui letak awal dan posisi sektor maupun track melalui head dari setiap data. Nah, field ID merupakan header data berfungsi untuk menentukan letak sektor dan track. Byte change merupakan pola bit yang menandakan awal field data. Di sini ada gap 1, gap 2, gap 3 dan selanjutnya. Nah, di sini ada susunan permukaan merupakan multi-table plaster disk. Di sini terdapat 9 permukaan. Selanjutnya itu karakteristik magnetic disk. Nah, cycle time disebut sebagai waktu yang digunakan head untuk menemukan track yang dicari. Rotational latency disebut sebagai waktu berputar yang digunakan sektor untuk menemukan headnya apabila track sudah didapatkan. Access time adalah waktu yang diperlukan disk untuk berada pada posisi siap membaca dan menulis. Nah, di sini ada karakteristik, jenis, dan keterangan. Nah, gerakan head yaitu jenisnya fixed head. Keterangannya pada fixed head masing-masing track memiliki satu head. Di sini ada gerakan head, portabilitas disk, sisi, platter, mekanisme head. Di sini ada beberapa macam beberapa macam magnetic disk, yaitu CD, CD-ROM, CDR, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD Blu-ray. Nah, disk optik definisi tinggi. Nah, disk optik definisi tinggi dirancang untuk menyimpan video definisi tinggi dan menyediakan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan DVD. Pada bit yang lebih tinggi dicapai dengan menggunakan laser dengan panjang gelombang lebih pendek dalam kisaran biru ungu. Nah, dua format disk dan teknologi yang bersaing pada awalnya bersaing untuk mendapatkan penerimaan pasar, yaitu HD DVD dan Blu-ray DVD. Nah, Blu-ray sendiri yaitu memposisikan lapisan data pada disk lebih dekat ke laser. Hal ini memungkinkan fokus yang lebih ketat dan distorsi yang lebih sedikit sehingga lubang dan track menjadi lebih kecil. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.